Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Dan semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Baik anak-anak, hari ini adakah teman kalian yang tidak berangkat? Tidak. Berarti hari ini teman-teman semua berangkat semua ya? Berangkat. Kalau berangkat di sini sudah pada sarapan atau belum? Sudah. Tadi yang sarapan menggunakan sayur-sayuran adakah di sini? Rehan tadi sarapannya pakai apa? Sayur apa? Kangkung. Oke. Kalau sudah sarapan semua, berarti anak-anak semua masih semangat? Masih. Siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Iya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, yang bertugas untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini yaitu Mbak Hesti. Ya, silakan Mbak Hesti untuk masuk. Sini. Nah, Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siap, Fred? Berdoa, Fred. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Duduk kembali. silakan Mbak Hesti kembali. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa ya. Semoga pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu anak-anak agar menambah semangat untuk belajar pada hari ini. Lagu yang sudah Pak Guru sediakan yaitu lagu Garuda Pancasila. Nanti kita bernyanyi bersama. Mau apa tidak anak-anak? Mau. Oke, silakan kalian berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot dongeng asing, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, kemerdekaan
duduk kembali. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang materi apa saja anak-anak? Rantai makanan. Kemarin kita sudah belajar tentang materi rantai makanan ya. Nah, di sini masih ada yang ingat apa tidak? Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Ya. Rantai makanan adalah peristiwa makan memakan bersama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Iya, betul apa salah? Betul. Jadi yang dinamakan rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan oleh sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Kemarin kita sudah membahasnya. Hewan apa yang kemarin dimakan anak-anak? Kupu-kupu. Ya, kemarin ada hewan kupu-kupu yang dimakan oleh hewan apa? Cicak. Hewan cicak. Ya. Kemudian hewan cicaknya dimakan lagi oleh hewan apa? Ular. Jadi ada urutannya ya. Tidak serta-merta ularnya langsung makan kupu-kupu. Jadi ada urutannya. Kupu-kupu dimakan dulu oleh cicak, kemudian cicak dimakan oleh ular. Nah nanti biasanya ular itu akan dimakan oleh hewan apa? Hewan elang. Kalian tahu hewan elang? Tahu. Burung ya. Jadi burung itu suka memangsa ular. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan materi kemarin, yaitu rantai makanan. Selanjutnya kemarin kita sudah melakukan kegiatan apa lagi? Membuat properti tali kupu-kupu. Ya, kemarin kita sudah membuat properti tali kupu-kupu ya anak. Sudah jadi semua atau belum? Sudah. Hasilnya bagus apa tidak anak? Bagus. Materi yang kemarin itu masih ada hubungannya dengan materi yang akan kita laksanakan pada hari ini ya. Nah, di sini yang pertama nanti kalian akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Kalau kemarin kita belajar tentang rantai makanan, hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Kemudian nanti ada teks non fiksi lagi. Selanjutnya yang terakhir ada tari. Jadi nanti bisa digunakan itu properti yang kalian kemarin buat, bisa dipakai untuk menari pada hari ini. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, nanti kalian akan mengamati sebuah video. Nah, setelah mengamati, kalian akan diminta untuk memberikan informasi penting apa saja yang terjadi pada video yang kalian amati ya. Kemudian setelah itu kalian juga akan memahami bacaan ya, bacaan di sini yaitu bacaan teks non fiksi yang berkaitan dengan kupu-kupu. Kemudian yang terakhir nanti kalian akan mempraktekkan tari apa ya kemarin ya? Kupu-kupu. Jadi kalian nanti akan menari di akhir pembelajaran. Berani atau tidak? Berani. Sudah siap semua? Sudah. Kalau sudah siap semua, selanjutnya Pak Guru ya. Selanjutnya Pak Guru sudah menyiapkan video yang sangat menarik pastinya. Nanti kalian mengamati video tersebut dengan cermat ya. Kemudian kalau ada yang penting boleh dicatat. Oke, Pak Guru akan memulainya. Silakan diamati videonya baik-baik. Kilos motor terjatuh dan truk pengangkut BBM solid akibat serbuan klaster atau kupu-kupu malam. Serbuan jutaan kupu-kupu malam ini mengganggu pengendara yang melintas di jembatan perbatasan Mojokerto dan Sidoarjo, Jawa Timur. Jutaan serangga jenis kupu-kupu malam atau yang dikenal dengan kelapar ini menyerbu pengguna jalan di jembatan Desa Ngerame, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya pengguna jalan terganggu karena sorot lampu mobil justru menarik kelapar untuk terus berdatangan.
ini membuat jalanan licin. Akibatnya pengendara motor terjatuh dan truk pengangkut BBM alami slip. Kayaknya anak hewan ini berpindah menjadi kendaraan itu banyak licin. Jalannya ini ya? Ya, jalan licin. Ada licin. Itu kenapa mobil bebek tersebut kenapa? Itu mobil ini karena jalan licin, Mas. Dia terpaksa jadi nggak bisa putar bannya aja. Serbuan kelapa ini kerap terjadi di malam hari saat musim hujan. Para relawan diterjunkan untuk membantu pengendara dan membersihkan jalanan dari jutaan kelapa. Selanjutnya, petugas pemadam kebakaran akan dilibatkan untuk membersihkan jalanan dari bangkai kelapa yang tertabrak dan terlindas sehingga tidak mengganggu lalu lintas. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Pelaku motor Oke, baik anak-anak. Tadi kalian sudah menyaksikan video tersebut? Sudah. Nah, setelah kalian melihat video tadi, dari mana kira-kira datangnya jutaan kupu-kupu yang ada di jalan? Ada yang bisa menjawabnya? Saya Pak. Ya, Rehan. Di mana saja Pak? Bisa juga dari lingkungan sekitar. Iya. Jadi kupu-kupu ini datangnya bisa dari mana saja, anak ya? Bisa dari hutan, bisa dari wilayah perumahan, atau mungkin di area-area lapangan ya. Jadi kupu-kupu ini itu keluarnya itu pada saat malam hari ya anak ya. Jadi kupu-kupu ini jumlahnya sangat banyak sehingga bisa mengganggu di jalanan. Kalau menurut kalian itu bahaya apa tidak anak? Bahaya. Nah, apa yang disebabkan dari gangguan kupu-kupu tersebut berdasarkan video yang kalian amati? Saya Pak. Ya, Banyak pengendara motor yang jatuh. banyak pengendara motor yang jatuh. Tadi ada berapa motor yang terlihat jatuh? Ada 2 motor ya. Itu yang di video. Nah, yang tidak di video itu masih banyak lagi anak-anak. Ya. Berarti kupu-kupu ini mengganggu apa tidak? Mengganggu. Karena dapat menyebabkan kecelakaan ya. Nah, selanjutnya kalian kan tadi sudah tahu ya bahwa kupu-kupunya itu banyak apa sedikit? Banyak. Kemudian menyebabkan bahaya apa tidak? Bahaya. Menurut kalian apa yang harus kalian lakukan ya untuk mengatasi gangguan dari jutaan kupu-kupu tersebut? Ada yang bisa menjawabnya apa tidak? Saya Pak. Oh ya, silakan. Dengan mematikan lampu motor dan menggunakan motor dengan pelan-pelan. Iya. Oke, silakan duduk kembali sekali. Jadi kalau menurut Mbak Sally itu cara mengatasinya itu dengan mematikan lampu motor. Kemudian dengan apa tadi? Menggunakan motor dengan pelan-pelan. Ya, menggunakan motor dengan pelan-pelan. Jadi kalian kalau naik motor ketika banyak sekali kupu-kupu seperti tadi itu bisa mengatasinya dengan mematikan lampu motor atau lampu mobil. Nah, setelah dimatikan kalian harus mengendarai kendaraan dengan pelan. Karena kan kalau dimatikan lampunya apa yang terjadi? Pelan. Nah, kalau gelap dapat menyebabkan kecelakaan juga apa tidak? Iya. Maka dari itu mengendarainya dengan pelan. Nah, mengapa kok kupu-kupu itu kupu-kupu malam suka sekali dengan lampu? Kenapa? Ada yang tahu? Tidak. Jadi Pak Guru kasih tahu ya. Kalau kupu-kupu malam itu memang senang sekali itu datang ke tempat-tempat yang bercahaya. Nah, mereka pasti lebih datang ke lampu-lampu yang ada di jalan. Itu biasanya mendekati musim hujan ya. Kalau sering terjadi hujan, kemudian tanahnya banyak yang terendam, kupu-kupu itu akan berkeliaran ya. Kemudian mereka mencari tempat-tempat yang terang. Nah, itu sehingga dapat menyebabkan gangguan khususnya pada
lalu lintas di jalan ya. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, setelah ini kalian akan berdiskusi anak-anak ya. Selanjutnya kalian akan berdiskusi. Nah, berdiskusi dengan kelompoknya. Di sini Pak Guru sudah membagi kalian menjadi kelompok yang berbeda. Nah, nanti kalian bisa menempatkan kelompok ini untuk urutan pada menari ya. Silakan kalian untuk berpindah tempat menyesuaikan kelompok yang sudah Pak Guru bagi. Oke, dalam hitungan ketiga kalian berpindah 1, 2, 3. Apakah sudah berpindah posisi semuanya? Kalau sudah berarti sekarang kalian sudah berada di tempat dengan kelompok yang baru. Oke. Nah, di sini Pak Guru sudah menampilkan anak-anak. Ada sebuah teks non fiksi ya. Kalian mau baca sendiri atau Pak Guru yang membacakan? Pak Guru bacakan? Atau ada yang mau membacanya? Salah satu siswa berani membacanya ada? Sally berani? Ya, silakan Mbak Sally untuk membacanya dengan berdiri. Silakan dibaca teks non fiksi ini dengan keras. Kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang termasuk ke dalam serangga bersayap sisi. Kupu-kupu dibedakan menjadi dua, yaitu kupu-kupu yang ngengak, kupu-kupu malam. Perbedaan ini berdasarkan waktu aktifnya dan ciri-ciri fisiknya. Umumnya kupu-kupu aktif di waktu siang, diurnal, sementara ngengak aktif di waktu malam, nokturnal. Kupu-kupu beristirahat dengan menegakkan sayapnya, lalu ngengak dengan membentangkan sayapnya. Biasanya kupu-kupu punya warna yang indah cemerlang, sedangkan ngengak gelap, kusam atau kelabu. Ancaman yang harus dihadapi dari kupu-kupu yaitu serangan dari hewan lain seperti cicak, ayam, burung, dan katak. Mereka semua dapat memangsa kupu-kupu berdasarkan beberapa siklus rantai makanan yang berbeda. Gabungan dari beberapa rantai makanan yang berbeda dinamakan jaring-jaring makanan. Hei. Baik, anak-anak, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Sally. Jadi di sini yang perlu kalian ketahui ya, di sini ada bacaan teks non fiksi yang berjudul kupu-kupu. Nah, di sini kupu-kupu itu dibedakan menjadi berapa, anak? Menjadi dua, yaitu kupu-kupu dan yang satunya lagi adalah ngengak. Apa tadi? Ada dua, apa saja? Kupu-kupu dan ngengak. Ya, kupu-kupu dan ngengak. Nah, ngengak ini merupakan kupu-kupu malam, anak-anak. Ya. Jadi kalau yang kupu-kupu biasa itu aktif di siang hari, ya. Itu dinamakan makhluk diurnal. Sementara kalau ngengak itu aktif pada malam hari. Jadi keluarnya hanya malam hari. Nah, maka dinamakan dengan makhluk nokturnal. Nah, di sini hewan kupu-kupu itu mempunyai ancaman, anak-anak. Nah, pastinya ancaman dari hewan lain, betul ya. Nah, di sini yang dapat mengancam hewan kupu-kupu salah satunya yaitu hewan apa saja, anak? Cicak, ayam, burung, dan katak. Nah, jadi yang biasanya memangsa hewan kupu-kupu yaitu cicak, ayam, burung, dan katak. Mereka semua dapat memangsa kupu-kupu berdasarkan beberapa siklus rantai makanan ya.
Kemarin kan rantai makanan kan urutannya ada tersendiri ya. Nah, di sini gabungan dari beberapa rantai makanan itu dinamakan apa? Jari-jari makanan. Berarti jaring-jaring makanan itu apa Nana? Ada yang bisa menjawabnya? Saya Pak. Ya, bisa. Gabungan dari beberapa rantai makanan yang berbeda dinamakan jaring-jaring makanan. Jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang rantai makanan ya. Nah, dari beberapa rantai makanan kemudian digabungkan menjadi satu. Dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Oke, good. Selanjutnya Pak Guru sudah menampilkan ya beberapa gambar. Nah, kalian bisa mengamati gambar ini. Di sini terdapat perbedaan yang sangat jelas, ya. Itu kaitannya dengan kupu-kupu. Kalau kupu-kupu itu yang sebelah kiri, sedangkan ngengat itu yang sebelah kanan. Nah, menurut siklus hidupnya, ya kupu-kupu itu sering keluar pada waktu apa tadi? Malam dan siang. Kupu-kupu. Siang. Yang dari kalau ngengat berarti Malam. kemudian dari warnanya ya. Kalau kupu-kupu warnanya seperti apa? Cerah dan terdiri dari beberapa warna ya yang sama indah. Berbeda dengan ngengat. Kalau ngengat menurut kalian warnanya seperti apa? Coklat. Coklat atau warna yang gelap. Kalau bentuknya itu hampir sama ya, karena mereka masih dalam satu spesies kupu-kupu. Cuma di sini yang membedakan lagi yaitu bagian apa ini? Kepalanya. Nah, ya. Kalau kupu-kupu itu melengkung, ya. Sedangkan kalau ngengat itu lancip. Jadi ujungnya kalau kupu-kupu itu melengkung. Kalau ngengat itu lebih cenderung lancip ya. Tuh. Jadi kalau ngengat ini biasanya mendatangi lampu-lampu anak-anak ya, karena mereka mencari cahaya. Warnanya juga gelap. Kalau kupu-kupu warnanya tadi apa anak-anak? Lebih indah ya. Nah, itu perbedaan antara kupu-kupu dan di sini ada yang sudah pernah melihat ngengat? Sudah ya, tapi kalian pasti bilangnya apa anak-anak? Kupu-kupu. Padahal mereka berbeda jenis ya. Nah, biasanya kalau ngengat ini sering keluar di malam hari ya, bisa di lapangan atau di tempat-tempat umum. Selanjutnya, nah di sini ada sebuah gambar ya tentang apa anak? Tentang jaring-jaring makanan. ya. Di sini terlihat jelas bahwasanya terdapat bermacam-macam cabang ya atau bermacam-macam alur antara hewan-hewan yang sudah ada pada gambar ya. Jadi kalau rantai makanan kemarin kan hanya satu alur ya. Misalnya tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan tikus, nanti terakhir dimakan ular. Nah, kalau di jaring-jaring makanan itu kan tadi gabungan dari berbagai rantai. Jadi di sini tanda panahnya itu bebas anak-anak, ya. Selagi itu berkaitan. Nah, contohnya ini perhatikan baik-baik anak-anak. Di sini tumbuhan itu bisa dimakan oleh belalang, bisa dimakan oleh kupu-kupu, dan bisa lagi dimakan oleh kelinci. Nah, setelah dimakan oleh hewan tersebut yang dinamakan hewan apa kemarin ya? Statusnya sebagai konsumen satu. Nah, di sini konsumen satu pasti juga ada yang mengancamnya ya. Nah, kemarin itu
itu hanya satu hewan yang mengancam ya. Tetapi sekarang bermacam-macam hewan dapat memangsa hewan yang ada pada tingkat satu. Contohnya ya, di sini belalang. Kalau pada rantai makanan itu yang ditulis hanya satu hewan ya, misalnya dimakan tikus ya, gambarnya cuma satu. Tapi ketika pada jaring-jaring makanan, belalang dapat dimakan oleh hewan apa saja di sini? Tikus, katak, Ya, di sini bisa dimakan oleh tikus dan bisa dimakan oleh. Kemudian kupu-kupu. Nah, di sini bisa dimakan oleh katak, bisa dimakan oleh burung. Kemudian kelinci. Nah, kelinci di sini merupakan hewan apa, anak-anak? Herbivora ini yang makan berarti hewan apa? serigala, Iya, hewan serigala. Kemudian hewan apa lagi? Ular. Ular. Boleh apa tidak ular langsung makan kelinci? boleh, Elang langsung memaksa kelinci boleh apa tidak? Boleh. Karena ini jaring-jaring makanan, maka alur makan dan dimakannya itu bebas ya. Yang penting itu masih berkaitan ya sesuai dengan makanannya. Jadi misalnya di sini kelinci konsumen 1, kemudian dimakan ular, berarti ular menjadi konsumen 2. Berbeda ketika alurnya di sini. Belalang dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular, berarti posisi ular di sini sebagai konsumen tingkat 3. Jadi berbeda alur maka tingkatannya juga berbeda. Nah, selanjutnya setelah kalian mengamati bacaan teks non fiksi dan juga tadi ada bagian tentang jaring-jaring makanan, selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini silakan nanti kalian kerjakan secara berdiskusi anak-anak. Nah, nanti bisa kalian kerjakan bersama-sama, membagi tugas masing-masing ya. Nah, Pak Guru bagikan sekarang. Nah, yang sudah mendapatkan langsung dibuka dan dibaca petunjuknya. Setelah itu dituliskan nama anggota kelompoknya masing-masing. Ya, silakan dibuka. Kemudian dibaca petunjuknya. Setelah itu baru kalian tuliskan nama anggota kelompok masing-masing. Nama panggilan. Apakah sudah dibuka? Nah, di situ kalian diminta untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pengembang. Ya, kelas 5. Kelas 5. Masih semangat? Nah, setelah dibuka, kalian diminta untuk menentukan apa tadi anak-anak? Gagasan pokok dan gagasan pengembang. Di sini ada yang sudah tahu apa itu yang dinamakan dengan gagasan pokok? saya Pak. Apa Mira? Gagasan pokok adalah gambaran keseluruhan dari suatu paragraf. Iya. Jadi gambaran secara keseluruhan dari satu buah paragraf. Nah, tadi kan di LKPD sudah Pak Guru sediakan bacaan teks non fiksi. Kalian baca dulu mulai dari paragraf pertama, anak-anak. Nah, pada paragraf pertama pasti di situ ada gagasan utama. Ya, gagasan utama itu gambaran secara keseluruhan dari sebuah paragraf. Nah, kalian bisa mencarinya itu yang intinya, anak-anak. Nah, caranya dengan
memilih atau membandingkan setiap kalimatnya ya. Nah, di situ misalnya terdapat 5 kalimat, kalian bisa mencari gagasan pokoknya itu bisa di awal dan juga bisa di akhir paragraf, di akhir kalimat ya. Nah, kalian tinggal mencarinya. Setelah itu kalian diminta pada kotak sebelahnya untuk menentukan gagasan pengembang. Di sini ada yang sudah tahu apa belum? Gagasan pengembang itu apa? Ya, para apa? Gagasan yang akan mendukung gagasan utama. Iya, gagasan pengembang itu betul kata Mbak Farah. Gagasan yang mendukung gagasan utama. Jadi fungsinya gagasan pengembang itu mengembangkan dari gagasan utama. Nah, sekarang silakan kalian baca dulu teksnya. Kemudian setelah itu kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pengembangnya. Silakan dimulai sekarang. Ya. Kalian ini berdiskusi tentang mana? Apakah buat yang paling inti dari gagasan. Menjadi dua. Nah, ini ya. Kalau sudah ketemu paragraf pokoknya belum. Kalau sudah berarti sisanya adalah masuk ke gagasan pengembang. Berarti tulisnya mana? Sisanya ditulisnya semua sampai terakhirnya. Nah, yang kedua itu paragraf itu dari sampai paham? Silakan saya. Sampai mana akhir paragraf? Silakan diskusi.
Ya, akan kalian ya menentukan mana pembatasan pokoknya, mana yang pembatasan pokoknya. Bisa? Oke, silakan. Ya, terima kasih. Sudah ketemu? Oke, ya. Buat tulisnya di bawah. Nah, kalian caranya dibaca. Nah, kalau dibaca, menentukan masuk ke pokok. Nah, kalau yang berdasarkan pokok dibaca, berarti bisa dimasukkan. Relasi Pak. Siap. Relasi Mak. Siap. Masih. Semangat. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Kalian sudah menentukan gagasan pokok dan pengembangnya? Sudah. Nah, kalau sudah, nah dari tadi dari bacaan yang tadi kalian baca yang berkaitan dengan jaring-jaring makanan. Nah, sekarang kalian buka lagi lembar berikutnya. Nah, di situ kalian diminta untuk menggambar, nah atau membuat apa tadi? Satu buah bagan jaring-jaring makanan. Nah tadi hewan yang kalian bahas apa anak-anak? Hewan apa? Nah, kalian membuat bagan jaring-jaring makanan yang mencantumkan hewan kupu-kupu ya. Jadi silakan kalian bersama kelompoknya berdiskusi hewan apa saja yang akan kalian masukkan ke dalam jaring-jaring makanan. Oke, silakan kalian membuat bagan jaring-jaring makanan sekarang ya. Nah, ini ada ini semua. Ya. Nah, ini tadi
Ini kalian disuruh membuat tentang dari nah dari makanan itu sama dengan makanan yang dimulainya dari apa? Buat prosesnya pertama-tama silakan dicoba. Ya. Jadi nanti ini kan sering-sering makanan ya. Jadi jawabannya kalian tentukan dulu apa saja yang akan kalian masukkan. Kan dari makanan jawabannya lebih banyak dari ini hewan apa saja ya yang akan masukkan. Jangan lupa dikasih keterangan ya. Buahnya tuh cuma satu. Ini kok tanda tangannya penikon. Jangan lupa nanti juga dikasih keterangan ya. Misalnya ini gambar apa, ini cacing atau jelas. Silakan ditambah itu. Mata lodok-lodok. Terus ada pandangan juga ini dia dikasih keterangan.
membuat bagan jaring-jaring makanan. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai semua, selanjutnya kalian akan mengamati anak-anak ya. Pak Guru sudah menampilkan di sini, ya. Di sini Pak Guru sudah menampilkan sebuah video anak-anak, video tari, yaitu tari kupu-kupu. Nah, setelah kalian mengamati video tari ini, nanti kalian gantian yang akan mempraktikkan ya. Setiap kelompok nanti menyajikan tari kupu-kupu di depan kelas. Bisa apa tidak? Iya. Amati baik-baik berikut ini. Oke, silakan diamati tari kupu-kupu berikut ini. Nah, ini merupakan tari kupu-kupu, silakan diamati baik-baik. Nah, itu tadi merupakan video tari apa Nana? Video tari kupu-kupu. Nah, sekarang kalian bersama kelompoknya silakan menyiapkan gerakan tari kupu-kupu. Namun yang sederhana saja Nana ya, tidak usah yang terlalu susah. Tapi kalian harus menarikannya nanti dengan kompak. Ya, bisa atau tidak? Bisa. Berani maju di depan kelas untuk menari? Kelompok 4 berani? Berani. Kalau berani ya. Nah, setiap kelompok menyajikan tari kupu-kupu lengkap dengan menggunakan propertinya. Kemarin properti untuk tari kupu-kupu apa saja Nana? Apakah sudah disiapkan properti tarinya? Sudah. Kemarin kita sudah membuat properti tari kupu-kupu ya. Nah, pada hari ini properti itu akan kita gunakan untuk mempraktikkan tari apa? Nah, nanti silakan setiap kelompok mempraktikannya dengan semangat, dengan kompak, dan dengan ekspresi yang ceria ya. Masa menari tidak ada ekspresinya kan kurang menarik ya. Jadi Pak Guru mohon nanti silakan tampilkan sebaik mungkin. Nah, untuk yang pertama nanti kelompok 1 ya anak. Kelompok 1 dipersiapkan gerakannya. Setelah itu kalian akan tampil di depan kelas. Oke, mari kita mulai dari kelompok 1. Ya. Oke, kelas 5. Masih semangat? Oke, sekarang waktunya untuk menari ya. Di sini kelompok berapa ini? 1. Kelompok 1 akan mempraktikkan tari kupu-kupu. Lengkap dengan propertinya. Silakan nanti
kelompok lain menyimaknya ya. Oke, siap kelompok 1? Siap. Waktu dulu mulai. Baik anak-anak, tadi yang sudah tampil adalah kelompok 1. Bagus apa tidak anak-anak? Bagus ya, gerakannya sudah bagus. Baik, kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya yang akan menampilkan adalah kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah siap silakan menempatkan diri.
tadi merupakan penampilan yang sangat luar biasa ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah menampilkan tali kupu-kupu yang kompak ya, bagus, ekspresinya juga sudah bagus. Nah, nanti setelah ini kelompok berapa yang akan tampil? 3. Oke, kelompok 3 siap atau tidak? Siap. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 atas penampilannya. Silakan untuk duduk kembali. Baik anak-anak, selanjutnya yang akan tampil adalah kelompok 3. Kelompok 3 sudah siap belum? Oke, kalau sudah silakan menempatkan diri. Selanjutnya adalah penampilan dari kelompok 3. Sudah siap semua kelompok 3? Oke, kalau sudah, kita simak baik-baik penampilan dari kelompok 3. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kelompok 4.
penampilan kelompok 4 bagus apa tidak anak-anak? Bagus. Kalau bagus kasih tepuk salut. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke, kelompok 4 sebagai penutupan penampilan dari tari kupu-kupu ya. Oke, silakan kelompok 4. Selanjutnya waktunya presentasi ya anak. Nah, kali ini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang untuk presentasi yang pertama Pak Guru acak ya. Silakan kelompok 2. Ya, perwakilan kelompok 2 mempresentasikan tugas diskusi. Oke, silakan kelompok 2 untuk maju sini. Baik, sekarang kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Tolong diamati baik-baik ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, gagasan pokok atau pokok pikiran pada paragraf pertama, yaitu kupu-kupu adalah hewan yang termasuk dalam serangga bersayap sisik. Gagasan pengembang pada paragraf kedua, yaitu kupu-kupu dibedakan menjadi 2, yaitu kupu-kupu dan mengat atau kupu-kupu malam. Perbedaan ini berdasarkan waktu aktifnya dan ciri-ciri fisiknya. Umumnya kupu-kupu aktif di waktu siang atau di luar, sementara mengat aktif di waktu malam atau mau besar. Kupu-kupu beristirahat dengan sayapnya, kalau mengat dengan membentangkan sayapnya. Biasanya kupu-kupu punya warna yang indah cemerlang, sedangkan mengat gelap hitam atau kelabu. Nah, demikian presentasi dari kelompok 2. Kasih tepuk tangan. Oke, silakan kelompok lain memberikan tanggapan ya. Kelompok 4 silakan kasih tanggapan dari jawaban kelompok 2. Apakah sudah betul atau belum? Silakan perwakilan kelompok 4 silakan berdiri. Hasil dari kelompok 2 sama seperti saya. Berarti jawabannya sama. Ya. Apakah sama dengan jawaban dari kelompok lain juga? Sama. Oke, kalau sama berarti sudah betul ya. Oke, selanjutnya silakan kelompok 4 untuk maju presentasikan hasil dari jaring-jaring makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil jaring-jaring makanan dan hewan yang berbeda. Pertama ada produsen, yaitu tumbuh-tumbuhan. Tikus memakan tumbuh-tumbuhan. Belalang makan tumbuh-tumbuhan, kupu-kupu memakan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, belalang dimakan katak, kupu-kupu dimakan katak. Lalu, kupu-kupu dimakan burung dan capung. Katak dimakan oleh ular dimakan oleh elang. Lalat dimakan oleh burung. Capung dimakan oleh katak. Tikus dimakan oleh serigala dan
Baik anak-anak, tadi merupakan hasil presentasi dari kelompok 4. Apakah jawabannya sudah betul atau belum? Sudah betul? Kalau sudah, kasih tepuk tangan yang meriah. Oke, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, tadi kita sudah lakukan presentasi kelompok. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin kalian tanyakan terkait pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, mari kita simpulkan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Tadi kita sudah melakukan kegiatan apa saja? Menarik kupu-kupu. Selanjutnya apa lagi? Membuat jaring-jaring makanan. Kemudian tadi kalian harus menemukan apa? Ya, kalian juga sudah menemukan gagasan pokok dan gagasan kembang. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kalian akan mengerjakan soal evaluasi ya, secara individu. Pak Guru akan bagikan. Silakan nanti kalian mengisi soal evaluasi tersebut secara mandiri. Silakan kalian isikan dulu identitas kalian, nama dan nomor presensi kalian. Setelah diisi, selanjutnya kalian mengisikan jawaban atas soal evaluasi yang sudah Pak Guru berikan. Waktunya dimulai. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Sudah. Kalau sudah, silakan nanti setiap kelompok mengumpulkan kepada Pak Guru hasil dari jawaban soal evaluasinya. Silakan dikumpulkan. Kelas 5. Tadi kita sudah selesai mengerjakan soal evaluasi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dipimpin berdoa sebelum pulang. Tadi yang bertugas adalah Hesti. Ya, silakan Hesti untuk dipimpin kembali teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Doa mulai.
Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa, semoga kalian nanti pulangnya diberi keselamatan sampai dengan rumah. Jangan lupa besok kalian persiapkan baik-baik materinya ya. Nanti pulang sekolah jangan lupa belajar. Besok kita akan mempelajari materi apa anak-anak? Suku tematika. Tematika silahkan dipersiapkan baik-baik. Nanti pulangnya juga hati-hati. Jangan main-main ya. Pulang langsung pulang ke rumah. Takutnya nanti orang tua kalian datang ke sekolah mencari kalian. Padahal kalian sudah pulang ya. Bisa dimengerti? Bisa. Kalau bisa, Pak Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila Pak Guru banyak salah, Pak Guru mohon maaf sebesar-besarnya. Apakah dimaafkan? Oke, baik. Pak Guru cukupkan pembelajaran pada pagi hari. Oke, Pak Guru cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.